Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati lillahi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Qutbi Jamil Maqam Qasim Azam Sultan Al-Awliya fi Syekh Khalil Hasan al-Sazili al-Hasani wa ila Syekh wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalan Syekh Al-Habib Abdul قدس الله سره رسولهم وطاعهم من الله يريد درجات الجنة وينفعون من بركاتهم وكرامتهم وسرارهم الدين والآخرة وأن ترزقنا محبة بسلسلتهم وسلم وإلى حضرة المؤلف الكتاب رياض الصالحين الشيخ يحيى بن شرف النووي قدس الله سره رسوله وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا العالم مصطفى قتل الله أمره في صحته وشرف الله قدره وعدم الله زهد ومن تبعهم رجل الصالحين من المخلصين الشاهدين ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai masing-masing baca satu ayat ya. Kita belum masuk ke Riyadhus Shalihin, kita baca dulu satu ayat sambil kita pecahin nanti tajwidnya bagaimana. Mbak Yuli terakhir ayat doang enggak? Kemarin kan masing-masing tuh sesuai dengan bacaannya. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari Al-Baqarah ayat 30 aja ya. Oke, Al-Baqarah ayat 30. Dimulai dari Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك Ulangi. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Coba dipecah. Wa idh qa itu apa? Qa matobi'i. Rabbuka lil Islam qamariyah. Malaikat mat wajib mutasil. Ini ni ni nya ni ini matobi. Ja do ikfa apa? Ikfa tawasud. Nah, ausat ya, awasat itu. Fil Komaria Khali Matobi Fatang Tang yang tang. Nah, kalau di wasol Ikfa apa? Jauh. Abad. Ya. Abad. O lu Majais Munfasil Ataj Qalqala Fi Ha Mai Diguna apa? Oh gitu. Ada dua ya, ada nafis ada kamil. Gak apa-apa, itu biguna juga. Mai yufsidu fi atau biha wa yasfi kud ini lampu Maria. ya
dalam Samsiah. Syamsiyah. Bima Ya, ismu kasih. matwa. Wajib. Iya, di ma'a itu satu kata. Ya. Wa nahnu nusabbihu biham ham. Tim muda gitu. Ham bihamdi iya mim ketemu dal. Oke. Hukum mim ya kita sambil pecahin ya. Hukum mim mati itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama, ketika mimnya dibaca jelas tanpa boleh ditahan, namanya izhar syafawi. Ham bihamdika. Jadi dibacanya bihamdika, tidak boleh bihamdika, tidak boleh. Dia harus jelas tanpa boleh ditahan. Bihamdika. Namanya izhar syafawi. Hurufnya semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Namanya izhar syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan ba, itu namanya adalah ikhfa syafa ikhfa syafawi ya. Disamalkan, M-nya itu disamalkan. Jadi tidak boleh langsung mimba, nggak boleh ya. Amba nggak boleh. Tapi dia harus bibirnya itu jangan langsung rapat. Mim, mim. Nah, di ujung baru tuh setelah dua harokat, mim, nah gitu. Ya, ikhfa syafawi. Mimba, mimba gitu. Untuk membedakan dengan izhar. Karena kalau langsung mim, nah itu nanti jatuhnya izhar. Jelas. Jadi ikhfa syafawi. Dan yang ketiga adalah idgham mutamasilain atau idgham mimi. Mim ketemu mim, ya. Ditahan dua harokat. Ditahan dua harokat. Itu hukum mim mati atau mim syakinah, sakinah. Bihamdika. Oke, lanjut ya. Wa nuqaddisulak o la ini mat jais munfasil. Kenapa? Mat Bertemu dengan hamzah pada dua kalimat. Oke. A'lamu ma la ta'lamun. Mat awet disukun kalau kalau uh, huruf matobi di atas kalimat kalau kalau di wakof. kalau diwasol jadi apa? Kalau di wasol jadi itu. Matobi biasa. Oh, kan pasal Kan dia nggak ada tanwin kan? Nggak ada idgham di sana. Kalau ketemu wa ya biasa. Mala ta'lamuna wa 'allama langsung gitu ya. Kecuali nanya tanwin ya. Itu kalau enggak dia tetap biasa dan mu-nya itu menjadi mat tobi'i ya. La ta'lamuna dua harakat. Ya, dia dibaca menjadi mat awit disukun kalau diwakofkan. Makanya disebut arid ya. Itu wakof aridoh namanya. Ya, sukun yang dibuat bukan aslinya, bukan bawaan asli. Bedanya ya. Oke, lanjut. Ibu, silakan. Satu ayat ya. Ulangi, ulangi. Ulangi dari haula ing kuntum. Tadi kunnya kurang kurang ditahan. Ing kuntum shodiqin. Tumnya jangan ditahan. Ulangi. Tumnya jangan. Ing jangan kun. Ing kun. Oke. Wa 'allama a apa tuh?
Boleh sebenarnya matobi, tapi dia bukan matobi asli. Tapi mat badal ya. Ketika hamzah bertemu dengan alif sukun ataupun ya alif sukun itu namanya mat ba amana gitu. Misalnya masuk adama itu mat badal. Gampangnya gini, matobi itu ya ketika dia bukan hamzah alif, bukan juga hak ya, bukan juga tanwin di akhir ya. Nah, ini disebut dengan matobi atau bukan juga ya bertemu ya tadi itu ya, ya bertemu ya i misalnya ya atau yu misalnya nah, bukan ini. Selama bukan lima ini pasti matobi. Tapi kalau lima ini beda-beda. Yang A namanya mat badal. Walaupun cara baca sama, dua halakat ya. Dia bagian daripada kaukus mat asli. Jadi mat asli dibagi menjadi empat ya. Selain matobi ini ya, dibagi menjadi empat. Yang pertama ada mat badal. Ketika hamzah bertemu dengan alif sukun. Amanna, imanan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian hadomil ini disebut matsilah kosiro. Nah, yaitu ketika ada hadomil hurufnya sebelumnya hidup ya, sebelumnya hidup dan setelahnya juga hidup, bukan hamzah ya, hidup tapi bukan hamzah namanya matsilah kosiro. Contohnya bisa dilihat, coba dilihat di Al-Baqarah, ada di ayat sebentar. Nah, di ayat ke 17. Nah, contohnya tuh ya. Falamma adaat ma haulahu. Hu-nya tuh. Ya lihat, hu-nya lam sebelumnya hidup apa mati? Hidup, ya. Lam sebelumnya hidup. Lalu za setelahnya hidup nggak? Nah, karena dua-duanya diapit oleh huruf hidup, maka hadomilnya menjadi matsilah kosiroh. Beda dengan yang ayat 18 ayat 19-nya tuh, ya. Minas sama fihi zuluma lihat ayat 19 di bawahnya. Au kasoyibim minas sama fihi zuluma. Hi-nya nggak boleh panjang, ya. Nggak boleh panjang dia, karena syaratnya nggak terpenuhi. Yaitu huruf sebelumnya harus hidup kan, dia mati tuh. Ya sukun, ya. Karena dia ya sukun, mati, maka tidak boleh ya dibacakan panjang. Fihi zulu, jadi gitu. Nggak boleh fihi zuluma tuh nggak boleh. Jelas sampai sini ya. Itu kalau mat silah kosil. Oke. Kalau ini ya tanwin tanwin yang ada pada akhir kalimat ini namanya adalah mat apa? Mat iwa. Ini banyak di juz 30 nih. Ya, mat iwa. Coba buka juz 30. An-Naba, An-Nazi'at. Nah, itu banyak sekali tuh. An-Nazi'at, An-Naba, ya, di An-Nazi'at. Wan nazi'ati ghaqa. Baca dua halakat. Wan nasyitati nashta. Ya, dengan catatan kalau waqaf. Tapi kalau di wasol dia kembali ke hukum asal nun mati atau tanwin. Coba dibuka biar kelihatan bedanya. Ya. Udah ketemu An-Nazi'at surat ke-79 di juz 30. Lihat di ayat 1 sampai ayat berapa tuh? Sampai ayat kelima. Itu semua mat iwat ya. Kalau di wakaf. Wan nazi'ati ghalqa. Dua halakat aja, nggak boleh lebih. Ya, jangan karena kita pengen jadi imam baca ini panjang-panjangin. Wan nazi'ati ghalqa. Nggak boleh ya, nggak boleh. Dia masuk kategori mat asli soalnya. Dua halakat ya. Wan nazi'ati ghalqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha.
Fasabiqati sabqa. Ya, tanwin di ujung kata. Kalau di wasol tidak berlaku hukum matiwat. Dia kembali ke hukum tanwin. Wan nazi'ati ghaqqan wan nasyitati nashtan. Ya, menjadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa tuh? Wa. Berarti idgham dibun. Ya, ditahan tuh kalau begitu. Jelas ya? Hmm. Ya, kemarin balik-balik nih antara Ah, maksilah kiro sama maksilah tawila. tawilah. Heeh. Saya pikir yang kosiro itu yang kasro. Oh, Berarti yang bukan, bukan. balik. Qasirah itu artinya pendek, qasir, ya. Tawilah artinya panjang. Jadi yang membedakan bukan pada faso ataupun domahnya, yang membedakan adalah panjang pendeknya. Kalau qasirah dia cuma dibaca dua harokat. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan huruf-huruf yang membuat dia menjadi mad far'i. Huruf apa aja yang membuat dia menjadi mad far'i? Satu sukun, ya, tanda sukun nih. Kedua adalah tasydid dan ketiga adalah hamzah. Kalau dia bertemu hamzah, bertemu hamzah, maka dia menjadi mat silah towila. Di sana dibacanya menjadi lima hal, ya, menjadi panjang dia. Seperti mat wajib ataupun mat jais. Jelas ya. Jadi masalahnya di sini nih. Kalau huruf setelahnya hamzah bukan mat silah kosiro, tapi towila. Bukan anak kasohnya bukan. Ada lagi. Nah ini yang di bawah ya ya kaso bertemu ya sukun namanya matam tamkin. Tamkin. Jadi mat asli ada empat, ya, selain mat tobi ya tentunya ya. Mat badal, mat silah kosiroh, mat iwat, dan mat tamkin. Itu empat tuh. Catatannya adalah setelah mat tidak bertemu dengan tiga tanda ini. Kalau ketemu dengan tiga tanda ini, beda kasus. Ya, dia menjadi mat fal'i nanti, bukan mat asli lagi. Mas Zemi, pusing? Kelihatan dari matanya. Nggak apa-apa, tanya silakan. Oke, kita bikin cabang nih ya. Cabang mat nih. Hapus ya. Udah nih, kita bikin cabang mat. Mat dibagi menjadi dua. Oke, mat dibagi menjadi dua. Mat asli atau mat tobi'i ya. Mat asli atau mat tobi'i. Ya. Kedua adalah mat fal'i. Arti fal'i ada cabang. Kudu, cabang ya. Mat asli ini selalu dibaca dua halakat. Umumnya kita selalu bilangnya mat tobi'i aja. Itu umum tuh ya. Salah nggak? Nggak apa-apa. Kalau kita bilang mat tobi'i. Tapi berarti kita belum belajar tajwid itu aja. Kalau kita belajar tajwid, ternyata mat tobi'i itu ada variansnya. Kalau kita beli minuman misalnya nih kopi ya, kopi pahit biasa, ada variansnya, ada yang rasa mochaccino, ada yang rasa cappuccino, terus kopi-kopi juga kan gitu. Nah, variansi ada empat, ya. Ada mat badal, satu lagi mat iwat, mat silah kosiroh, sama satu lagi mat tamkin. Nah, ini mat asli tuh, empat, ya. Kesemuanya dibaca dua harokat, cuman beda tanda aja, ya. Mat badal yang tadi, ketika hamzah bertemu dengan alif. Mat iwat ketika terjadi pada ujung kata tanwin, ya, kata tain terjadi pada ujung kata. Masilah kosiroh ketika hadomil yang didahului hidup, setelahnya hidup, ya, dan bukan hamzah. Oke, mat tamkin tadi, ya, ya kasoh bertemu ya sukun, wau domah bertemu wau sukun. Jelas? Mas ini udah paham ya? Nah ini cabangnya begini. Nah nanti ada mata ini, ya, mata ini ada tiga. Ketika bertemu hamzah, ketika bertemu sukun, ketika bertemu tash. Jelas? Ya. Oke, tadi sampai mana tuh mecahinnya? Ulah lanjut lagi.
Oke, bihamdi. Bukannya. Walama yang A tadi ya. Ada mal. Mal apa tuh? Oke, alif lam komaria. Ya. Gampangnya begini, al komar berarti L-nya kedengeran tuh. Pasti komaria. Tinggal dilihat ya. Ini dibaca gimana? Ada mal kan? Ada mal berarti L-nya kedengeran nih. Nah, itu alif lam komaria. Kalau alif lam syamsiah ya, huruf lamnya hilang melebur menjadi huruf setelahnya. Makanya asyamsi ya. Ad-duha. Nah, itu tuh. Nggak ada kan al-duha, nggak ada kan? Artinya ad-duha. Itu namanya alif lam syamsi ya. Kalau komariyah al-baqarah ya, al-fatihah. Nah, itu. Jelas ya? Ada mal termasuk alif lam komariyah. Asma apa tuh, ma? Oke. Nah, asma'a tadi. Lihat di matfa'i ya, ini buat kita tambah gini. Matfa'i kan dibagi menjadi tiga. Ada yang mat bertemu hamzah, mat bertemu sukun, mat bertemu tasydid. Nah, sekarang kita yang mat bertemu hamzah, ya. Mat plus matul hamzah itu hanya mungkin pada tiga hal. Satu, mat silah tawilah. Nah, ya, mat silah tawilah. Yang kedua, mat wajib mutasil. Tiga, mat jais munfasil. Cara baca mah sama aja, ya. Sama aja, lima halakat ya. Semuanya. Oke. Apa yang membedakan? Mat silah tawilah adalah seperti mat silah kosiroh, yaitu hak do mil, ya, hak domil, hak domil. Yang sebelumnya hidup, setelahnya hidup tapi hamzah, gitu ya. Salah gini. Nah, setelahnya hamzah. Belakangnya sih bebas, yang penting hidup. Tapi depannya ini harus hamzah. Kalau dia hamzah, ya maka dia mat silah tawilah, dibacanya panjang lima harokat. Oke. Pertanyaannya, ini hurufnya hak domil bukan? Di kata-kata asma bukan. Berarti nggak mungkin yang ini. Maka kemungkinan cuma dua, ya. Mat wajib mutasil atau mat jais munfasil. Tinggal dilihat. Mat wajib mutasil adalah ketika mat bertemu dengan hamzah terjadi pada satu kata. Ya, terjadi pada satu kata di dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau mat jais, pertemuan antara mat dengan hamzah yang terpisah oleh dua kata. Ya, terpisah oleh dua kata. Nanti ada contohnya nih ya. Asma'a ya, ismu ya. Asma'a jamak daripada isim itu ada pada dua kata apa satu kata? Satu kata, ya. Maka dia masuknya mat wajib mutasil, dibacanya lima mat wajib. Nah, kita ketemu nih di ayat yang sama, mat jaisnya. Ya. Jelas? Ada pertanyaan yang ini? Nah, kalau bingung, Ustaz tentuin satu kata dua kata gimana? Ya, kudu minimal ya. Kalau belum bisa bahasa Arab, minimal beli Quran yang per kata tuh, ada tuh. Al-Quran per kata. Minimal dengan itu bisa bedain kita nanti tuh belajar dikit-dikit ngebedain. Oh ini satu kata, ini dua kata gitu. Jelas ya. Kalau bisa belajar bahasa Arab itu lebih bisa lagi. Ya. Oke lanjut. Asma berarti mat wajib tasil. Aldohum benar. Summa aldohum hum apa tuh? Hum yang tadi tuh. Mim mati, hukum mim tanwin, mim sukun. Ya, mim mati selain ketemu ba dan mim, selain ketemu ba dan mim itu pasti izhar syafawi. Gampangnya gitu. Jadi nggak usah ngapain hurufnya banyak, ya. Selain ba dan mim, gitu aja. Pasti izhar syafawi. Nggak ada dalam hukum mim mati ikaf tuh nggak ada. Kalau ba ikfa syafawi. Kalau mim idgham mimi. Idgham mutamasil itu. Ya, dibikin simpel seperti itu. Jadi nggak pusing. Mim, tinggal lihat
itu kan ain kan, bukan ba, bukan mim. Maka dia izhar syafawi. Berarti nggak boleh tahan bacanya. Tadi tahan makanya saya suruh ulang. Ya nggak boleh summa aldohum ala, nggak boleh. Dia langsung summa aldohum alal mala gitu ya, alal mala. Oke, alal, lal apa tuh? Yang tadi alif lam, alif lam komaria. Mala yang tadi tuh mat, mat wajib. Kalau mat jais ada di ayat atasnya, nggak apa-apa. Mala fako ko ya, bukan bukan yang fako fako koknya matobi biasa. Iya, ko itu matobi biasa ya. La am nun mati ketemu ba. Iklab betul. Dibacanya tidak boleh langsung jadi m ya, ya nggak boleh langsung nggak boleh. Tapi ditonggangin sedikit gitu. Ba am. Kalau langsung apa kurang tepat walaupun boleh-boleh aja, cuman kurang tepat. Ambi ambi uni u apa tuh u? Tempat badal ya. Ni apa tuh ni? Matobi. Bi asma ma ya sama ya matwa mutasil, mat wajib mutasil. Ha haulai ha apa tuh? Sama mat wajib ya. Ula la juga sama ya, matwa wajib mutasil. Iing ing ikfa apa? Nah, ikfa dibagi menjadi tiga ya. Ikfa dibagi menjadi tiga. Ada ikfa deket namanya ikfa akrob ya. Ada ikfa tengah namanya ikfa ausat. Yang terakhir ada ikfa jauh namanya ikfa abad. Pembagian ini dasarnya dari apa sih? Dasarnya adalah dari makhorijul huruf ya. Huruf nun tempatnya di mana n? Nun. Lidah bertemu dengan gusi bagian atas ya, gusi bagian atas. N, nun, an ya. Nah, maka huruf-huruf yang makhrajul hurufnya dekat sama nun itu disebut dengan ikfa akrob ya. Dari bahasa Arab ini akrob menjadi bahasa Indonesia karib ya, kerabat. Nah, itu bahasa Indonesia tuh dari kata-kata akrob dekat nanti. Karib, sahabat dekat ya. Nah, hurufnya apa saja? Ikfa akrob ada tiga. Ta, terus oh, ta, temennya ta, oh, ta sama tu tuh sama. Bedanya cuma sifat ya, dia isti'lah. Si to kalau ta kan dia biasa nggak isti'lah. Nah, itu beda di sifatnya doang. Adapun makhrajul huruf sama posisinya. Ta, to satu lagi dal ya. Ta, to, da ya. Maka dibacanya n-nya walaupun sama tapi lebih dekat kepada huruf n. Kuntum, kuntum, kun. Jadi kalau kun kan kun gitu ya. Kalau ini seperti langsung ada jeda sedikit. Kun, kun gitu. Ing kun beda tuh. Ing itu jauh. Ing kun, kuntum. Nah, gitu ya. Kun itu namanya akrob ya. Abad. Hurufnya cuma ada dua. Kako, kaki ya. Kaf dan kof. Ya, karena makhraj hurufnya ada di ujung. Kaf dan kof ya. Sisanya itu ausat. Gitu ya. Oke, lanjut. Mana tuh? Haula ing berarti ab abad jauh. Ketemu kaf kan? Kun. Nah, akrob yang deket. Tum. Ayo, selain mimba. Izhab syafawi. Ya, nggak apa-apa. Ini juga awalnya Mbak Yuli begitu sama. Lupa. Lama-lama lancar. Ya. So, apa tuh? So, matobi'i. Bikin. Bukan.
di wakof, di sukun ya. Mat ah, mat awit di sukun. Oke. Baik, ini udah nih ya. Yang ini ya, saya hapus nih. Yang ini saya hapus nih. Saya tambah lagi mat i satu ya. Oke, udah. Nah, kemudian mat i yang kedua adalah mat bertemu dengan sukun ya. Mat bertemu sukun nanti ada dua ya. Ada sukun asli, ya. Ada sukun arid. Sukun arid atau aridoh adalah sukun yang dibuat-buat, ya, bukan sukun bawaan. Sukun yang buat, namanya sukun arid. Kasusnya adalah ketika mat ya, bertemu dengan huruf hidup a, i, u, huruf hidup yang dimatikan, gitu. Huruf hidup yang dimatikan sebab wakof, sebab berhenti. Jadi nggak boleh tadi tuh pas baca berhenti di fakola, nggak boleh. Tadi ibu kan baca fakola, saya biarin dulu. Itu juga salah, ya. Iya, kalau nggak kuat napas berhenti aja di fakol, gitu. Matikan, namanya wakof, ya. Makanya kita dilatih nanti mau berhenti di mana, sesuai dengan napas kita kuatnya di mana. Nah, kalau dia sukun yang dimatikan awalnya hidup, lalu berubah menjadi mati. Nah, ini disebut dengan mat arid disukun. Contohnya tadi tuh, sodikin. Awalnya dia hidup, sodikina gitu kan. Tapi naknya dimatikan karena diwakaf. Maka dia menjadi mat arid disukun. Ya, boleh dibaca dua, ya, boleh juga empat, boleh juga enam harokat. Yang penting apa? Konsisten. Namanya mat arid disukun. Kalau sukun asli nanti masuknya mat lah lazim, ya. Udah, ya. Oke, lanjut Mbak Yuli. Qalu. Ulangi. Illa ma. Ulangi. 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 Tahu salahnya di mana? Tasdid, Mbak. Alam. Di tasdid, ya, di double. Jangan alam tanah. Tadi Mbak Yuli gitu, ya. Illa, iya. Innaka. Ayo masih kebiasaan tuh. Tal, jangan tal. Nggak boleh dipantul. Mbak Yuli kebiasaan setiap yang sukun apapun itu, ya, pasti dipantulin tuh. Ya, kebiasaannya tuh. Ya, nggak boleh. Innaka antal ali antal. Jangan antal. Ulangi. Innaka. Ya, ayo. Ko, lu, sub. Ya, ha, nakala, ilma lana. Nah, nah itu dua kata tuh ya. Ilma lana sama illa. Lana sama illa itu dua kata ya. Lana ya untuk kami, illa ya kecuali gitu kan. Lana itu nahnu artinya ya. Na adalah dua kata dengan illa tuh. Jadi madja ismun fasil. Illa la
mat tabi'i. Kemudian ma alam lam idza syafawi tanah kalau wasol menjadi kalau wasol kalau disambung. Oh, kan ketemu hamzah tuh. Nah, kok mat badal? Nah, bertemu hamzah. Tadi mat jah. Iya, kan naknya mat. Ya, innya kan hamzah. Mat ketemu hamzah ya, mat jah. Nyais. Innaka anta apa? Deket itu, Mbak. Anta akrob ya, ifa akrob. Tal Ali matobi mul hakim mat awit li sukun. Kalau di wasol menjadi matobi betul. Matobi biasa ya. Oke, Mama Zemi. Aulu. Pola wa a'lamu ma ko ya mat jais munfasil. Kenapa? Mat jais kan satu kata. Dua kata gitu ya. Ya itu satu kata sendiri. Artinya wahai panggilan tuh. Ya gitu. Jadi kalau manggil anak, ya gulam gitu. Wahai anakku misal. Ya, satu kata itu. Ya satu kata. Adam itu satu kata kan? Ketemu jadi dua kata tuh. Ya Adam. Ya Adam menjadi mat ya. Tuh. Nah di Adam nih hut, mat badal ya Hamzah. Betul. Mat badal. Adamu am iklab. Bi hum eh hum ikfa syafawi. Bi asma satu kata itu. Wajib mutasil. Ihim idal syafawi. Falamma ma mat jah is munfasil. Am iklab ba'ahum ikfa syafawi bi asma mat wajib. Asma'i satu kata. Asma'i satu kata. Mat wajib mutasil. Ihim idal syafawi. Ko la alam akul. Ayo, lam ketemu lam. Nah, sama seperti idghamimi dia, mutamasi lam ketemu lam. Pokoknya hurufnya sama itu mutamasi ya. Mim ketemu mim, lam ketemu lam, dal ketemu dal. Beda kalau dal ketemu tak, misalnya itu beda ya. Itu bukan mutamasi. Jelas ya?
Oke, lanjut. Lakum, kum, Idhar Syafawi. Ini dua kata. A, a. Mad jais, munfasil. A'lamu ghai, ghai, lim, ya. Ghai bas, samsiah. Sama wa tiwal. Komaria aldi wa a'lamu ma atau bi tub du nawama kum ikfa apa akrobtum idza syafawi tak tumun mun mat awit disukun kalau diwasol matobi ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahul azim. Kita sudah Quran satu ya. Insyaallah pelan-pelan dilancarin. Ya, latihannya di rumah gampang. Baca satu ayat, rekam, pecahin sendiri. Ya. Nanti kalau udah dilatih, rekamannya diputar, lihat buku catatannya tuh. Sesuai enggak? Jadi dilatihnya tiap hari, enggak cuma di sini. Kalau seminggu sekali enggak bisa-bisa insyaallah. Ya, rumah dilatih. Oke, baik sekarang kita masuk ke materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di babut takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang sering kita kenal dengan Imam Nawawi. Beliau ahli hadis, ahli hadis. Karena beliau menjadi pensyarah Sahih Muslim, ya. Jadi pensyarah Sahih Muslim. Beliau ahli fikih. Beliau punya kitab, kitab rujukan fikih mazhab Syafi'i sedunia. Nama kitabnya adalah Minhajut Talibin. Ya, Minhajut Talibin. Nanti disyarahkan tuh oleh para ulama lain menjadi Muhdil Muhtaj, ya, Nihayatul Muhtaj dan banyak sekali. Ahli fikih, Tashih Imam Syafi'i beliau. Kemudian ya beliau membantu kita juga dalam pembahasan-pembahasan hadis tematik. Nah, salah satunya pembahasan tematik adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya nih, ini kitab dipakai sama semua golongan. Ya, NU pakai, ya, Muhammadiyah pakai, Salafi pakai, semua pakai. Bedanya adalah ketika kita mempelajari Islam secara komprehensif, ya kita tahu tentang Islam, iman, ihsan dalam hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa Riyadhus Shalihin itu bukan kitab hadis mata. Sebenarnya di kitab tasawuf. Sebenarnya di kitab tasawuf, ya. Makanya bab-bab awal itu terkait dengan adab semua itu, ya, adab-adab kepada Allah, ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ketika kita beribadah, kita melihat Allah, ya, seakan-akan melihat Allah. Itu muraqabatullah, ya, tingkat yang lebih tinggi yaitu musyahadah, melihat bagaimana Allah menangani hidup kita. Di bawahnya lagi kalau kita belum bisa sampai situ, kata Rasulullah, ya, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah yang mengawasi kita. Ini namanya muraqabatullah, ya, yaitu kita merasa diawasi. Ketika kita merasa diawasi, maka akan muncul dua hal. Ya. Kalau kita tahu bagaimana Allah itu, ya, rahmatnya, fauqal ghadab, ya, kasih sayangnya di atas daripada amarahnya, maka yang muncul adalah rasa harap, ya, roja. Sehingga apapun yang kita lakukan, selama kita masih punya nafas, masih bisa hidup, gak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah, wujud. Ya. Biasanya kalau Allah sayang, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa yang Allah inginkan, yang berarti yang pilih siapa? Allah. Yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, ya Allah akan ista'malah. Allah akan fungsikan dia. Kata para sahabat, gimana ya Rasulullah cara Allah memfungsikan kita? Kata Rasulullah, ya yuwafiquhu fiddin. Akan Allah buat dia, ya, selaras, sejalan, taufik namanya, dengan keinginan-keinginan Allah. Jadi keinginan dia,
sejalan dengan apa yang Allah inginkan. Berarti dihadirkan di hatinya niat-niat untuk berbuat kebaikan. Dan dia langsung responsif, langsung bergerak, mengambil kesempatan itu, mengambil peluang itu. Masalahnya, ya, kalau kitanya udah lama menjauh dari Allah, udah bebel, ya, udah sulit, maka untuk dekatnya lagi, itu butuh kejadian yang luar biasa, yang bikin kita kembali teringat sama Allah Subhanahu. Ya. Nah, hal kejadian-kejadian ini yang biasa kita sebut dengan musibah, di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Mufid karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia menyatakan itulah yang disebut dengan ba'is. Ya, Mbak Yuli ya, ba'is. Kita sudah belajar itu ya, ba'is. Maka segala kejadian yang kita alami, biasanya bentuknya nggak menyenangkan, biasanya bentuknya nggak enak. Itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang sama dia, Allah nggak mau dia kejauhan. Ya kita harusnya putar balik, dia bablas, ya. Maka harus ada yang ngingetin, ya. Harus ada yang ngingetin. Biasanya ngingetinnya lembut, muncul pelang di pinggir jalan tuh, itu ingatan lembut tuh. Ya. Kalau kita ibaratnya nggak sholat-sholat dengerin azan gitu kan, hati kayak bergetar. Nah itu ingatan tuh. Itu cara Allah untuk membuat kita kembali ingat pada Allah. Kalau waktu azan dengar hati kita bergetar, kita nggak respon, kita nggak ambil, maka peringatan berikutnya itu akan mungkin lebih nggak enak buat kita, akan lebih nggak enak. Ya. Bentuknya adalah misalnya dipukul kecil oleh penumpang kita, Pak salah jalan gitu kan, gitu. Dipukul kecil. Nah artinya hidup kita akan menghadapi obstacle, akan menghadapi rintangan-rintangan kecil yang bikin kita kayak menghadapi kesulitan dalam hidup. Kesulitan inilah yang sebenarnya membuat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan kesulitan kecil kita masih susah juga untuk balik, maka Allah hantam kita dengan kejadian yang luar biasa nggak enak. Tapi kejadian itu membawa kita pada persimpangan jalan. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, kita akan kembali kepada Allah. Sholat akan menjadi wajib, ngaji akan menjadi baik, keluarga akan kembali harmonis, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak tepat ketemu orangnya, bisa jadi kita malah jauh dari Allah. Ya, karena kita kecewa dengan keadaan, kan begitu. Akhirnya nggak percaya lagi Tuhan. Atau kalau kita nggak ketemu siapapun, kita bisa jadi mengakhiri hidup putus asa. Maka ba'is, ketika datang kepada manusia ini seperti persimpangan. Dia butuh lingkungan yang tepat, ya. Dia butuh teman yang tepat agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya support system di sana. Teman tuh pentingnya di situ. Maka pilih-pilih teman. Ya, almaru ala dini khalilihi kata para ulama ya. Manusia itu akan sama dengan nilai agama teman-teman. Kalau temannya baik dia baik, gitu ya. Nah, salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh, ngaji, majelis taklim itu bagian daripada cara kita untuk menjaga bais itu agar kita bisa ambil nilai-nilai pelajaran. Dengan munculnya bais, tapi kita punya teman yang tepat, maka muncul harap, ya, auja, asaha, harap. Karena kita melihat betul dengan pandangan yang teman-teman kita berikan bahwa masalah hidup kita akan berlalu, yang kita alami akan lewat kok. Buktinya apa yang kita paling takutin selama ini udah lewat nggak? Udah kita lewatin nggak? Aman-aman aja tuh. Iya, COVID waktu itu berat kan? Udah kita lalui. Ya, banyak sekali masalah-masalah, mungkin pribadi punya masalah sendiri-sendiri. Udah kita lalui. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan bebani kita kecuali dengan apa yang mampu kita hadapi. Kita mau nggak menghadapinya? Dengan kita berkumpul dengan orang soleh, itu rasa harap. Lihat bahwa Allah maha baik. Tapi ya, ketika kita sudah berjalan Allah, namanya jiwa manusia ada keinginan untuk melakukan kesalahan. Itu pasti, ya. Namanya manusia. Maka ketika kita melakukan kesalahan ini, itu kita mau
merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul adalah rasa khauf, rasa takut. Rasa takut itu bukan takut karena Allah galak, bukan. Tapi karena kita malu. Hidup kita udah dijamin sama Allah, ya. Kemudian rezeki kita udah Allah berikan selama ini. Anak kita udah Allah sediakan. Semua hidup kita udah bahagia, ya. Lalu kita berniat muncul keinginan untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, maka kita malu di hadapan Allah, ya. Maka perbesar rasa khauf. Jadi antara roja dan khauf ini kita harus ganti-gantian, ya. Ketika kita sudah terlanjur kepleset melakukan salah, khaufnya kurangin, ya, naikin harap bahwa Allah Maha mengampuni dosa kita. Tapi sebelum kita melakukan dosa, tingkatin khauf, ya, supaya kita nggak ngentengin, nggak ngegampangin dosa. Jelas ya. Nah, ketika kita mampu, ya, melihat kondisi kita, melangkah dengan hati-hati, ini yang disebut dengan kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Apa jawaban Ubay bin Ka'ab? Takwa itu seperti engkau berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, penuh beling, penuh ranjau, ya, ada ularnya, ada kalajengkingnya, dan lain sebagainya. Kalau kita jalan di atas tanah seperti itu, apakah kita akan tergesa-gesa, akan lari, atau kita akan lihat-lihat jalanan? Lihat-lihat dengan penuh kehati-hati. Fokus kita penuh tuh, kesadaran penuh. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa adalah kita melangkah dengan pertimbangan, dengan penuh kehati-hati. Lihat langkah demi langkah yang akan kita lakukan. Tanya dulu sebelum kita melangkah. Apakah langkah yang kita pilih ini punya dampak jangka panjang yang baik atau buruk? Punya efek akhirat yang baik atau buruk? Maka biasanya orang bertakwa nanti yang dihadapi adalah terkait dengan keinginan-keinginan dia, ya, yang selama ini dia pendam. Lalu dia akan berhadapan dengan itu dan Allah akan meminta kita memilih jalan yang mau kita ambil. Kalau kita berhati-hati, ya, kita akan lihat implikasinya. Kalau nggak berhati-hati, kita akan bablas ambil gitu saja. Maka terkait dengan ketakwaan itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar omongan, tapi tindakan. Maka kita lihat, ya, kita sudah bahas ayat-ayat Qurannya panjang minggu lalu, ya. Sekarang kita akan masuk ke hadisnya. Hadis tentang takwa, hadis nomor 69 di sini, ya. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ya, berkata, kila, ya, dikatakan atau ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu bab takwa? Ya, hadisnya itu nomor 69. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, man aqamun nas? Ya, man aqamun nasi? Ya, siapa manusia termulia, manusia terbaik? Apa jawaban Rasulullah? Qala atqahum. Manusia terbaik adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah nggak ngelihat fisik kita, Allah nggak ngelihat kedudukan kita, Allah nggak ngelihat jabatan kita di pekerjaan, Allah nggak melihat, ya, gelar kita S1, S2, S3. Yang Allah lihat adalah apakah jabatan kita itu tidak membuat kita menjauh dari Allah. Ya, apakah kedudukan kita S2, S3 dan lain sebagainya tidak membuat kita sombong dan malah menjadi mengklaim diri sebagai Tuhan itu sendiri. Tanpa sadar kita masuk ke sana. Kalau kita nggak betah di pekerjaan dikasih amanah, ya, salah gunakan, kan nggak betah. Maka orang paling baik adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia menjadi penunggang hawa nafsu, bukan dia ditunggangi oleh hawa nafsu. Inilah takwa. Dia mampu menunggangi dia. Fakolu, ya, kemudian mereka yang bertanya itu berkata kepada Rasulullah, Laisa an hadzan nas'aluka ya Rasulullah. Bukan tentang itu hal yang kami tanyakan ya Rasulullah. Jadi pasti jawab sama Rasulullah, orang paling bertakwa, kata para sahabat, bukan itu yang kami tanyakan. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, ya.
Kalau tadi tentang sikapnya, sikap takwa, Rasulullah menjawab tentang orang orangnya nih. Salah satu contoh ketakwaan yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, salah satu contoh ketakwaan yang bisa kita ambil pelajaran. Karena yang dihadapi Nabi Yusuf itu berat sekali. Ya. Bentuk syahwat terbesar manusia, apalagi laki-laki, adalah perempuan. Itu fakta. Ya. Sehingga Allah menyediakan kanalnya, menyediakan salurannya. Karena nafsu selamanya nggak akan hilang pada manusia ya. Justru kalau kita mencoba menghilangkan nafsu di satu titik, dia akan memuncah di titik yang lain. Itu pasti. Coba deh. Ya. Kalau kita coba menahan atau menghilangkan nafsu nikah misalnya, nafsu kita akan yang lain tuh. Ngomongin orang gibah dan lain sebagainya. Kita nahan di gibah mulut, ya nafsu kita akan yang lain misalnya rakus. Ya. Jadi nafsu itu berputar. Maka yang benar bukan dihilangkan nafsu, tapi disalurkan dengan cara yang Allah halalkan. Masih ingat hadis yang kita bahas waktu itu? Yang para sahabat nanya, ya Rasulullah, ya enak tuh dia mah, sahabat yang lain yang kaya-kaya. Sedekahnya gampang, duitnya banyak. Mau pergi haji jalan, tinggal jalan. Ya, mau santun anak yatim, tinggal ngasih. Kita mah apa tuh nggak punya duit, gitu kan? Nggak punya apa-apa. Gimana kita sedekah? Kata Rasulullah, jangan kira engkau nggak bisa sedekah. Ya, senyummu sedekah pada saudaramu. Sholat duha 2 rakaat, sedekah. Tasbihmu, ya subhanallah, sedekah. Ya, tahlilmu la ilaha illallah, sedekah. Bahkan kata Rasulullah, engkau mendatangi istrimu dengan syahwat yang membuncah, itu adalah sedekah. Dan nikah semua kan ini ya. Ya, syahwat yang membuncah, itu sudah sedekah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, emangnya kalau kita bersyahwat kepada istri, itu dapat nilai pahala? Kata Rasulullah, kalau kamu melakukan dengan cara yang salah, dosa nggak? Dosa. Maka semua aktivitasmu, ya, yang kalau dilakukan dengan cara yang salah adalah berdosa, ketika dilakukan dengan cara yang benar, itu mendapatkan pahala. Maka yang dimaksud dengan ibadah, itu semua aktivitas kita. Yang dimulai dengan cara yang benar, dengan saluran yang tepat. Bukan dihilangkan nafsunya. Bahkan dalam hadis bab lain ini di Riyadhus Shalihin, ya, bab uh, an-nahyu anil gulu wa tanattu, ya, bab tentang larangan berlebihan dalam agama. Iktisad fit din fit to'ah, bab tentang moderat dalam beragama. Ada 3 orang datang kepada istri Nabi, nanya bagaimana ibadah Nabi. Setelah dijelaskan, mereka menjawab kepada istri Nabi, baik kalau gitu aku akan sholat malam tanpa tidur. Wih, sholat malam tanpa tidur, hebat banget nih. Yang kedua, aku akan puasa tanpa batal, artinya setiap hari puasanya. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sepanjang tahun. Yang satu lagi, aku akan jomblo semua hidup, gak mau nih nikah. Ketika Rasulullah mendengar itu cerita itu dari istrinya, apakah Rasulullah akan cuekin aja? Enggak. Rasulullah langsung tergesa-gesa lari menuju orang tadi. Ya, kenapa? Karena Rasulullah takut pandangan berbahaya ini akan menyebar. Apa yang berbahaya pandangannya? Berlebihan, ya, dalam menekan hawa nafsu. Rasulullah datang. Apakah engkau yang berkata begini-begini? Iya ya Rasul. Kata Rasul, aku yang lebih takwa dari kalian. Aku yang lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku sholat juga aku tidur. Ya, ini sholatnya Nabi Daud disebutnya nih. Ya, sholat malamnya Nabi dah tidur dulu, sholat sepertiga malam, lalu tidur lagi. Paham nggak? Ya, jadi nggak full sholat. Bahkan tanya lagi Rasulullah, ya, aku puasa dan aku buka. Puasa Nabi Daud juga. Ya, puasa batal, puasa ganti-gantian. Langsung. Dan aku juga menikahi perempuan. Muncullah kalimat yang sering kita dengar. Faman riba an sunnati falaisa minni. Siapa yang gak ikut sunnahku, maka bukan bagian dari. Yang dimaksud sunnah Rasulullah di sini bukan tentang bab nikahnya, tapi bab iktisad fitin, ya, iktisad fitoh, moderatisme dalam beragama. Di hadis lain, ya, di hadisnya Salman Al Farisi dengan Abu Darda, ya, ketika dijamu, Salman nginep di rumah Abu Darda. Salman melihat istrinya Abu Darda lagi diem aja kusut gitu ya. Lalu ditanya, kenapa kamu begitu? Abu Darda seperti sudah tidak memiliki syahwatnya kepada
Ya, artinya nggak disentuh lagi tuh. Kemudian disediakan makanan. Salman Al Farisi disediakan makanan sama Abu Dawud. Silakan makan kata Abu Dawud. Kata Salman, kamu nggak ikut makan? Saya puasa. Apa kata Salman? Buka, batalin puasamu. Kita makan bareng. Kalau zaman sekarang kita ngomong begitu nih, kesannya nih tamu nggak punya sopan santun. Tuan rumah lagi puasa dipaksa ikut makan, ya kan? Kalau kejadiannya zaman sekarang nih, gitu kan? Dia datang lagi. Kalau malam dia sholat, Salman melihat, kamu ngapain sholat malam? Tidur. Dia tidur lagi, Salman gitu kan. Pas dia melek lagi, masih bangun. Abu Dada masih sholat. Kamu masih sholat? Masih. Tidur. Ya, akhirnya tidur mereka tuh. Lalu pas sepertiga malam, ya bangun mereka berdua. Lalu sholat berjamaah. Ya, ini waktu sholat kita. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Ditanya, ya Rasulullah, Salman tuh nyuruh Abu Dawud buka puasa, ya, nyuruh tidur nggak sholat malam, ya, nyuruh sentuh istrinya gitu kan. Siapa yang benar nih antara dua sikap ini? Kata Rasul siapa? Saudara Salman. Yang benar Salman, saudara Salman. Kenapa? Karena tindakan Salman, kata Rasulullah, ya, fakti kullazi hakin hakku. Ya, tempatkan haknya masing-masing. Mata kita butuh hak tidur, ya. Perut kita butuh hak makan. Istri kita perlu hak untuk interaksi, ya, ngobrol dan lain sebagainya. Tidak boleh kita menahan syahwat berlebihan. Jelas ya. Jadi syahwat bukan dihilangkan, tapi disalurkan sesuai dengan kanal yang halal. Maka itu nilai pahala. Syahwat lapar kita makan. Kita makan dengan cara yang halal. Bahkan kita makan dengan makanan yang bisa membangkitkan selera kita. Dengan itu bisa memunculkan rasa syukur. Yang nggak boleh adalah kita maksain untuk makan mewah. Ya, ketika kita nggak punya. Kan membangkitkan selera nggak harus mewah. Gitu ya. Memakan dengan selera tinggi itu bagus. Nah, dimulai dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, setiap aktivitas kita termasuk makan, minum, ya, bercanda dan lain sebagainya enggak dimulai dengan bismillah, maka tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita mulai dengan bismillah apapun itu, maka itu akan bernilai pahala. Jadi takwa bukan menghilangkan syahwat, bukan menghilangkan nafsu, tapi memilah tempat terbaik untuk kita menyalurkannya. Ya, ketika syahwat kita ingin tidur, tidur. Ya. Kalau memang sudah waktu. Ketika syahwat kita ingin makan, makan. Syahwat kita ingin bertemu dengan istri, bertemu dengan istri. Ya. Yang penting sesuai dengan haknya masing-masing. Yang dilarang dalam Islam adalah menyalurkan syahwat secara membabi buta. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, menyalurkan syahwat dengan dalih agama. Ah, ini bahaya. Ini bahaya. Jelas ya? Nah, maka di sini Rasulullah menunjukkan, ya, ada satu manusia yang luar biasa, mampu berada dalam kendali syahwatnya. Ya, namanya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka ketika ditanya siapa manusia terbaik, apa jawaban Rasulullah? Fa Yusufu Nabiullah, ya, ibnu Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilullah. Nabi Yusuf, anaknya Nabi Allah, Nabi Yakub. Ya, cucunya Nabi Allah juga, Nabi Ishak. Dan cicitnya kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekarang pertanyaannya, kisah yang seperti apa sih yang membuat kita tuh mendapat pelajaran dari Nabi Yusuf? Ya. Kita lihat yuk di surah Yusuf ayat ke-24. Surat Yusuf, surat berapa? 12 ya? 12. Ayat 24. Nanti kita lihat juga di ayat 53 ya. Surat 12 ayat 24 dan ayat 53 nanti kita lihat. Di sini sebenarnya banyak perbedaan pendapat ulama, perselisihan pendapat ulama ada. Ya, tapi kita ambil ibrohnya aja pelajarannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walaqad hammat bih wa hamma biha laula an laula burhana rabbih. Kita lihat ya. Dan sungguh walaqad hammat bih, si Zulaikha
Ya, walaupun nggak disebutkan namanya ya. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama seseorang, Pak? Apalagi yang berkaitan dengan keburukan. Ini sebenarnya pelajaran buat kita, ya, bahwa aib, kalaupun kita hendak ceritakan, ceritakan tindakannya, bukan orangnya. Ya, karena kalau menceritakan orangnya, jatuh kepada ghibah. Ya, kalau kita mau menceritakan buat pelajaran, ceritakan tindakannya saja. Makanya Quran perhatikan deh. Quran tidak pernah ada nama orang di sana. Ya, Zulaikho, siapa lagi? Ya, Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun itu kayak presiden, ya, pemimpin negara, raja gitu. Dalam Mesir disebutnya Fir'aun. Fir'aun. Kenapa ini pelajaran bahwa tidak ada yang namanya apa namanya keburukan kita ceritakan orang ke orang. Cuman ditafsir agar lebih mudah kita membayangkan gitu kan kejadiannya, konteksnya, tafsir itu menjelaskan tentang kisah ini ya. Jadi kisah di mana Nabiullah Yusuf diundang oleh Zulaikha ya ke satu kamar, dikunci, nggak ada siapa ya, nggak ada siapa pun. Dan Zulaikha saat itu sangat bernafsu terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan yang menarik nih, wahamma biha. Ternyata Nabi Yusuf juga punya ham, punya keinginan gitu ya. Kenapa dia masih laki-laki normal, Bapak Zemi ya? Dia laki-laki normal. Melihat perempuan cantik depan wajahnya, ya, sudah juga punya syahwat yang sama, ya, tidak berpakaian juga. Kira-kira laki-laki normal seperti apa? Muncul nggak syahwatnya? Muncul. Nabi Yusuf ada, syahwat itu ada, hamma itu ada, keinginan. Tapi ingat di hadis Nabi ya, ini karena ada para ulama juga yang bilang gak mungkin Nabi Yusuf punya keinginan syahwat karena dia Nabi maksum, terjaga dari dosa. Tapi kalau kita ngikutin hadis Nabi yang lain, mungkin saja karena ham ya keinginan, niat ya. Kalau baik dapat pahala satu, tadi kita bahas ya. Kalau dilakukan akan berlipat ganda. Niat buruk yang tidak dilakukan akan berpahala. Paham ya? Artinya walaupun ada niat buruk, selama dia nggak melakukan dosa nggak? Jadi tetap masuk nggak? Tetap masuk, tetap terjaga dari dosa. Ya, wahamma biha. Laula burhana rabbi. Ya. Seandainya Nabi Yusuf itu nggak melihat burhan, burhan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia kembali sadar, ya. Maka dia akan tentulah melakukan perbuatan maksiat itu. Tapi karena dia melihat burhan dari Allah, dia langsung ingat sama Allah, oh iman, langsung istighfar, ya. Langsung putar badan, balik badan, keluar kamar. Apa yang dia lihat? Dalam banyak sekali tafsir, ya. Salah satu tafsir menjelaskan ketika Nabiullah Yusuf dihadapi Zulaikha yang tidak berpakaian, lalu Zulaikha melemparkan selendangnya ke muka salah satu berhala yang ada di sana, di kamar itu, ditutup. Kata Nabi Yusuf, kenapa engkau tutup wajah itu? Aku malu jika perbuatan kita ini berkhianat kepada Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Tuhannya kan berhala. Seketika Nabi Yusuf langsung gemetar. Kalau Tuhannya yang batu itu saja dia malu untuk melakukannya. Bagaimana dengan Tuhanku yang melihat kemanapun aku, yang melihat apapun aku lakukan, yang tidak bisa ditutupi oleh selembar kain. Langsung gemetar Nabi Yusuf. Hatinya langsung gemetar, langsung dia pergi, ya, meninggalkan Zulaikha, ditarik bajunya, sobek. Jadi ini pelajaran buat kita. Ternyata burhan itu atau petunjuk dari Allah itu nggak harus bentuknya adalah sesuatu yang datang dari umat Islam juga. Bisa jadi itu datang dari orang lain, non Muslim sekali. Contoh misal, contoh nih ya, kalau orang non Muslim mau pergi ibadah, ya pergi ibadah misalnya kemana? Ke gereja kan, tapi nggak pakaiannya, tapi ya seharusnya itu menjadi burhan buat kita loh. Artinya kalau kita mau ibadah, mau ngaji, mau sholat, harusnya kita pakai pakaian yang rapi juga dong. Mereka menghargai Tuhan mereka. Masa kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya seperti itu. Itu menjadi burhan buat kita. Kalau ada negara Jepang misalnya, bersih banget ya. Sampai kalau banjir ikan tuh udah kayak di kolam ya. Ya. Kan mereka nggak percaya Tuhan. Ya, atau kalaupun percaya Tuhan, mereka percaya matahari. Ya. Lalu kenapa umat Islam di Indonesia
yang katanya an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman, ya. Gotnya itu sampahnya luar biasa karena dia selalu ngebuang sembarangan. Harus itu menjadi teguran buat kita, buahan buat kita, ya. Kita yang mengaku beriman saat ini, ya, hanya pada level debat saja, bukan pada level tindak tindakan. Nah, ini menjadi burhan buat kita. Islam bukan hanya tentang keyakinan. Islam bukan hanya tentang perdebatan. Islam tentang tindakan. Berhentilah debat masalah kunut nggak kunut. Selesai itu. Ya. Berhentilah debat masalah Fatihah baca bismillah apa enggak. Ya kita baca bismillah baca. Mazhab lain nggak baca nggak apa-apa. Beda mazhab, nggak ada masalah. Tapi apa tindakan kita? Ya, yang menunjukkan nilai-nilai keislaman yang bersifat umum, yang bisa dilihat oleh orang lain dengan cara yang baik. Karena kalau kita menampik ke keburukan, yang buruk bukan Islam, bukan kita, tapi Islamnya nanti. Bagaimana Islam bisa menjamin kebersihan kalau tindakan penghuninya aja, ya penganutnya aja, tidak menunjukkan itu. Buang sampah sembarangan di motor, ya, lempar, ini lempar gitu aja. Enak banget begitu. Di motor ngerokok, mata kena asap rokok, kena apa orang lain. Kan zolim itu. Ya, emang dalam kita di NU misalnya gitu kan, merokok memang tidak sampai tingkat haram. Kalau secara zati, tapi dalam usul fikih dibahas. Rokok bisa haram ketika dia menjadi haram ligoiri. Haram oleh sebab-sebab lain. Yaitu contohnya zolim pada orang lain. Di angkot kita ngerokok dengan enak banget. Ada ibu hamil, ada anak kecil. Itu zolim. Namanya haram ligoiri. Bukan zatnya yang haram, tindakan dia yang haram. Jelas ya? Nah ini dalam usul fikih dibahas seperti itu. Maka orang bertakwa adalah orang yang ketika bertindak, dia melihat betul apakah tindakannya ini baik atau tindakan itu bisa merugikan orang lain atau tidak. Tindakan ini layak atau tidak layak. Bukan tentang boleh nggak boleh aja. Ya, tapi tentang layak dan tidaklah layak. Ini orang bertakwa. Ya, ini orang bertakwa. Layak dan tidak apa yang dia lakukan. Maka orang bertakwa belajar tentang boleh dan tidak boleh, belajar fikih. Ya, orang bertakwa juga belajar tentang etika. Ya, layak dan tidaklah, layak baik dan tidak baik. Itu semua dipelajari. Jangan hanya fikih aja, gitu ya. Nabi Yusuf ini menunjukkan syahwat terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ya, ketika dia melihat tanda dari Allah, dia langsung bergetar hatinya. Itu namanya bais tuh ya. Salah satu namanya bais itu. Tanda dari Allah burhan yang membuat hati dia bergetar, ingat lagi sama Allah dan dia ikuti, dia respon. Kalau kita, seringkali kita udah Allah kasih nih, tandanya udah Allah kasih, hati pun udah bergetar, udah, tapi nggak langsung direspon, Mbak. Ya, nggak langsung disambut. Tanda itu lama-lama tumpul, tandanya akan hilang. Contoh begini deh, kita tiap pagi pasang alarm nggak? Ya, pasang alarm ya. Kalau dia tiap pagi alarmnya bunyi, dia abaikan, ya, atau dia matiin lagi, besok-besok alarm nggak guna lagi buat dia. Karena responnya sudah terbiasa mengabaikan. Tapi kalau alarm bangun langsung dia bangun, ya misalnya, dia akan terbiasa seperti itu. Nah, ini akan ngebangun habit. Makanya untuk bisa ngebangun habit yang benar adalah respon yang baik dan dilakukan dengan rutin. Makanya kita lagi belajar WIOI 3 bulan ya. Karena ternyata dalam teori atomic habit, salah satu ngebentuk karakter seseorang, itu harus dilatih lebih dari 60 hari. Berarti sekitar 3 bulan. Ya 20 hari pertama, 20 hari kedua, 20 hari ketiga. Untuk mengubah karakter seseorang. Makanya butuh wirid di situ tuh, latihan wirid itu di situ tuh. Baca Quran kalau pengen rutin, ya dipaksakan selama 3 bulan itu. Entah setelahnya nih, kita baca Quran, nggak baca Quran sehari aja, kayak yang kehilangan. Dilatihnya 3 bulan. Nah ini adalah kisah tentang Nabi Yusuf. Qalu ya, mereka berkata laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu ya Rasulullah kami bertanya, bukan. Ternyata jawabannya bukan itu gitu kan. Nah, baru sekarang kalau tadi yang disebut ada sikapnya ya, lalu yang kedua yang disebut adalah nama orangnya. Nah, yang ketiga adalah yang disebut kadang orang baik itu bisa ini salah jalan karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia bisa menjadi orang terbaik. Ya. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ya, apakah tentang manusia-manusia bangsa Arab ya? Barang tambangnya bangsa Arab.
ya yang engkau tanyakan. Jadi di antara bangsa-bangsa Arab tuh manusia-manusianya kan banyak nggak ya Peter? Banyak. Tapi kan dulu belum masuk Islam, makanya disebut jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini apakah bodoh, Mbak? Kalau kita belajar dalam kitab fikih sirahnya Said Ahmad Al-Buti, ternyata dipilihnya bangsa Arab bukan karena mereka bodoh. Jahiliyah di situ maknanya. Bukan jahlun murakkab, tapi jahlun basit. Beda. Ya. Apa bedanya jahlun murakkab sama jahlun basit? Bayangin ada tanah kosong yang nggak ada pohon sama sekali. Nah, ini namanya jahlun basit. Ya. Gampang nggak ini buat ditumbuhin tanaman yang kita mau? Gampang. Yang susah apa? Tanah yang ada bangunannya, ada pohonnya, ada gundukannya. Kita pengen tanam sesuatu, apa yang kita lakukan duluan? Bongkar dulu, hancurin dulu, cut and fill dulu. Lebih susah nggak? Lebih makan biaya nggak? Nah, di zaman itu ada orang-orang yang sudah terlanjur tanahnya itu diisi oleh banyak sekali bangunan-bangunan yang nggak kepake. Ada bangsa Persia dan bangsa Romawi saat itu. Ya, mereka sudah punya ideologi sendiri. Mereka sudah punya keimanan sendiri. Sehingga untuk memasukkan nilai-nilai baru akan sulit. Ya, tapi bangsa Arab saat itu mereka disebut dengan jahlun basit, jahiliyah. Ya, orang bodoh yang karena ketidaktahuan, bukan karena ideologi yang sudah tertanam. Beda nggak? Dia lebih mudah untuk dipengaruhi, lebih mudah. Ya, lebih mudah. Mereka punya nilai-nilai yang baik, tapi caranya salah. Contoh, mereka punya yang namanya izzah, kebanggaan. Izzah bagus nggak? Bagus kalau ditempatkan dengan cara yang tepat. Ternyata mereka menempatkan izahnya salah, yaitu bangga kesukuan, sehingga terlahirlah keributan sana sini, perang antar suku. Ya, yang kita harus pengaruhi apa? Tinggal dibentuk izahnya itu bukan itu. Izahnya udah baik, ya. Tapi caranya, nah dikasih tahu caranya ketika Rasulullah SAW datang. Ya, maka kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam iza faquhu. Ya, bangsa Arab itu yang paling hebat ketika masa jahiliyah dulu, dia pun akan menjadi yang paling hebat ketika dia masuk Islam iza faquhu. Ya, catatannya syaratnya adalah dia punya ilmu tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan tidak, apa yang layak dan tidak. Ya hum fil jahiliyah, ya hum fil Islam. Maka Rasulullah SAW ketika ya mendapatkan siksaan yang luar biasa dari bangsa kaum Quraisy di awal-awal dakwahnya, ya ada dua orang yang menonjol saat itu, yang sangat menonjol dalam menyiksa. Dua-duanya namanya Ain Mim Ra, ya, yaitu Umar. Yang satu adalah Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Abu Jahal namanya siapa? Nah, Amr bin Hisam. Amr bin Hisham. Ya. Maka Rasulullah melihat di dua orang hebat ini dan Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, menangkan Islam dengan salah satu dari dua umat, ya. Entah itu Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab yang dipilih? Kenapa Umar bin Khattab yang akhirnya masuk Islam? Nah, ini yang membedakan. Di masa jahiliyah dulu, Umar bin Khattab memusuhi Islam bukan karena membenci nilai-nilai Islam, ya. Karena dia belum tahu Islam itu seperti apa. Dan dia tidak suka karena datangnya Islam membuat antar suku berperang saat itu. Ayah dengan anaknya berantem, gitu kan? Nggak sepakat dan lain sebagainya. Jadi dia memandang cuma dampaknya doang, bukan sebab di awalnya. Artinya motif dia musuhin Islam, motifnya baik, yaitu ingin kesatuan. Tapi dia belum dapat nilai Islam, belum tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu Islam itu apa dengan melihat surat Toha, ya, Toha, anzalna alaikal Qur'ana litashqa, ya, gemetar hati, menemukan laisa min kalamil basyar. Hadza laisa min kalam. Ini bukan perkataan manusia, ya. Sehingga saat itu dia baru sadar, oh saudara-saudara saya, kenapa kuat banget, teguh banget membela ya Islam sampai disiksa dia tidak mengalah gitu. Karena memang ini benar. Jadi motif pemusuhan dia sionas seketika. Ketika menemukan kebenaran maka dia masuk Islam. Beda nggak dengan Amr bin Hisham? Beda. Amr bin Hisham sudah tahu
bahwa Rasulullah itu gak mungkin bohong karena memang itu ponakannya, sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu ya jujur dalam menyampaikan sesuatu. Sudah tahu yang disampaikan Al-Quran saat itu adalah kebenaran. Tahu. Ya Ahmad bin Hanbal tahu. Bahkan sewaktu-waktu dia sempat mencuri-curi pendengaran tuh. Mendengarin Rasulullah baca Quran karena hatinya menerima sebenarnya. Lalu apa yang membuat dia menolak masuk Islam? Motif gengsi, takut kekuasaannya direbut. Nah, jadi selain perempuan yang bisa menjatuhkan manusia atau laki-laki, yang kedua adalah jabatan, posisi. Maka dia bilang, ya, kalaulah Tuhan menurunkan nabi di bangsa Arab, seharusnya saya. Karena saya punya kedudukan lebih tinggi daripada Muhammad. Ya. Kalaulah, ya, kalau saya mengikuti Nabi Muhammad, maka saya harus siap berada di bawah Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi motif dia memusuhi Islam bukan karena dia tidak tahu bahwa itu benar. Dia sudah tahu. Tapi hatinya tidak bertakwa. Tertutup oleh syahwat, keinginan dia tentang jabatan dan posisi, kenyamanan dia. Nah, inilah yang membuat Amr bin Hisham disebut Abu Jahal. Udah mah tahu kebenaran, ditolak. Kan bodoh namanya. Ya. Beda nih kalau bodoh yang kedua ya. Bodoh karena nggak tahu apa-apa, karena kosong, tinggal diisi. Kalau bodohnya adalah dia tahu sebenarnya, tapi dia tolak. Ini kan kebodohan yang lucu gitu. Makanya disebut Abu Jahal, bapaknya orang paling bodoh, karena paling bodoh dia. Ya, kayak gitu. Nah, maka kata Rasulullah, kalau saja orang yang kita sebut bodoh ini, tapi dia paling baik di masa nggak tahunya, maka dia punya potensi jadi paling baik gitu ya. Ketika dia mengetahui kebenaran. Maka ini menjadi cara buat kita. Kalau kita ingin membuat Islam itu semakin maju, maka didiklah anak kita dengan nilai-nilai yang paling baik. Ipteknya, ilmu pengetahuan teknologinya tingkatkan. Ya. Jadi jangan agama doang, jangan ngaji doang, baca Quran doang. Ya, tapi teknologinya diabaikan, tapi matematikanya diabaikan, tapi jiwa kepemimpinan diabaikan, tapi soft skillnya yaitu public speaking nggak dilatih, nggak dilatih untuk maju depan umum, untuk ngomong. Besok-besok dia nggak jadi apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab bisa kayak gitu karena dari kecil ya udah dilatih memimpin, dilatih fisiknya kuat, dilatih kepekaannya dengan cara mengelola unta. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya mengelola unta nih, saya melihatmu sebagai kawanan, tapi mengurusmu sebagai individu. Unta yang senangnya di elap-elap, ya dia akan elap. Unta yang senang dikasih makan, dia kasih makan. Unta yang senangnya minum, dikasih minum. Unta yang senangnya istirahat, dikasih istirahat. Jadi memperlakukan seseorang itu, walaupun satu kelompok, tapi sesuai dengan individunya masing-masing. Itulah keadilannya Umar bin Khattab. Peka. Maka latihlah ya generasi kita selanjutnya. Selain dengan agama, juga dengan ilmu pengetahuan dan kepekaan sosial. Jelas ya, ini pelajaran. Khiyalhum itu di situ. Manusia terbaik. Jadi bukan agamanya doang. Agama itu hanya menuntun kepada jalan yang pas. Ya. Tapi kalau dia punya potensi dari awal, logikanya hebat, ya, otak kecerdas, pemahamannya mudah, ya. Fasmu soal, nisfu jawab. Gimana mau menjawab sesuatu dengan baik? Orang ngomong sama dia jadi nggak nyambung, ya enggak? Berarti kan penting nih, literasi nih. Penting tentang logika. Tingkatkan itu. Maka itu yang akan menjadi orang terbaik. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini kopi ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu hadis lagi. Ya, sebelum kita sudahi. An Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna dunya hulwatun khadiyatun. Ya, sungguhnya dunia itu ya hulwatun khadiyatun, hijau dan manis. Ya, manis dan hijau. Artinya apa? Menarik kita. Karena dunia memang punya karakteristik menarik. Nafsu punya karakteristik mendorong.
Dari mana nafsu? Kita tahu punya karakteristik mendorong tadi di surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kata Nabi Yusuf. Aku tidak bilang bahwa aku nggak punya nafsu. Aku terbebas dari nafsu. Enggak. Aku juga punya nafsu. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mendorong kita pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah berikanlah rahmat. Ya. Nafsu memang mendorong pada keburukan. Dia ngedorong kemana? Ke sesuatu yang menarik buat dia. Apa yang menarik? Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya. Wal qanatir ila akhir ayat. Zuyyina lin-nas, ya. Telah dijadikan indah bagi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang Allah yang install pada diri kita, ya. Memang Allah jadikan itu pada diri kita. Hubbus syahawati minan nisa, ya. Rasa si suka kepada syahwat. Berarti memang syahwat itu menarik bagi manusia. Bentuknya apa? Semua bentuk dunia tuh. Minan nisa perempuan, pasangan maksudnya. Wal banin anak, ya enggak? Segala macam tindakan kita kan karena anak kita. Wal konatil, ya, yaitu harta benda. Contohnya emas dan perak. Ya simbolik aja tuh. Semua HP kayak itu semua kita suka, ya. Wal konatil, wal motor, ya. Kemudian khail, kendaraan, ya, kuda di zaman itu. Zaman sekarang apa? Motor, mobil, semua yang kita pengen tuh. Kemudian juga apa namanya, kebun, simbol juga, artinya adalah penghasilan yang nyaman buat kita, pekerjaan yang nyaman, bisnis dan lain sebagainya. Benar nggak? Boleh nggak itu semua? Boleh. Kan Allah yang jadikan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di situ nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah menjadikan itu semua sebagai tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Sehingga apapun kita lakukan untuk mendapatkan itu, baik ataupun tidak. Gitu. Kalau itu dijadikan sebagai tools, alat kita di dunia, ya, untuk mengumpulkan nilai-nilai pundi-pundi akhirat, gitu ya. Menjadikan anak kita didik dengan baik supaya menjadi kebanggaan kita di akhirat. Menjadikan istri kita didik dengan baik, ajak ngaji bareng gitu ya Bapak Zemi ya. Ajak sholat bareng dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Itu menjadi pahala kita loh di akhirat. Ya. Punya harta, ya, handphone segala macam kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian punya kendaraan dipakai buat kerja nyari nafkah, dipakai buat taklim ngaji, dipakai buat ngebantu orang. Ya, kalau orang butuh, dia nggak punya duit, pinjemin, misalnya gitu ya. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi zuhud bukan ninggalin dunia, Mbak Yuri. Ya, tetap punya dunia. Bahkan ulama kita zaman dulu gak ada yang miskin. Iya, Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang rekeningnya masih ada. Sampai sekarang di Saudi Arabia itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Karena zuhudnya beliau memanfaatkan hartanya untuk kepentingan sosial, yaitu membeli air sumur zam-zam dibeli sama Sayyidina Utsman bin Affan, lalu digunakan oleh bangsa Arab dan sampai sekarang itu mengalir. Kan dari situ tumbuh pohon-pohon kurma segala macam di kebun itu tuh. Itu masih atas nama Utsman bin Affan sampai detik ini. Pahalanya luar biasa. Berarti zuhud bukan tentang miskin. Zuhud bukan tentang ninggalin dunia. Zuhud adalah kita mengambil dunia, menjadikan itu sebagai kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan dunia sebagai goyah, sebagai tujuan hidup. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, maka dunia itu memang manis dan hijau, memang nikmat karena memang punya daya tarik. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk mengelolanya, merawatnya, menumbuh kembangkannya. Maka salah satu tujuan hidup manusia adalah menjadi khalifah. Bukan menegakkan khilafah ya, tapi menjadi khalifah, menjadikan diri kita nih sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk memaksimalkan potensi alam semesta. Ya, memaksimalkan, bukan merusak. Kita manusia ditumbuhkan di alam semesta, bukan dirusak. Boleh nggak kita ambil pohon? Boleh, tapi jangan dirusak. Berarti tanam tebang pilih, kan begitu. Ya, boleh nggak kita mengambil bahan tambang? Boleh, tapi jangan dirusak. Analisis dampak lingkungan dilihat, apakah merusak dan lain sebagainya. Paham nggak sampai sini? Ya, inilah fungsi khalifah. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah bagaimana
kalian mengelola. Bagaimana kita mengelola alam semesta? Dilihat, ditimbang-timbang. Khalifah itu menimbang-nimbang. Nah, menimbang-nimbang tindakan inilah ketakwaan. Jelas ya. Menimbang-nimbang tindakan inilah ketakwaan. Lalu apa yang membuat kita sering kepleset ketika menjadi khalifah ini? Sering salah, ya. Jadi bagian keuangan korupsi. Oke. Jadi pebisnis misalnya nepotisme dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terdorong oleh hasad dunia. Fatakut dunia, kata Rasulullah. Ya, takutlah kepada tipuan dunia. Kesannya enak, tapi hancur di masa depan. Kesannya enak, tapi hancur di masa depan. Cirinya adalah kita mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak yang dialami orang lain. Itu cirinya. Jualan nipu misalnya. Ya. Emang dapat duit gede kan di awal, tapi jangka panjang enak nggak? Enggak. Karena bisnisnya udah pasti selesai tuh. Sampai situ. Dia mungkin kaya di awal doang, tapi reputasinya udah hancur. Gitu ya. Watakun nisana. Kemudian juga bertakwalah, takutlah kepada perempuan. Ya. Ini bukan berarti lagi mendiskreditkan perempuan, bukan, bukan, bukan. Tentang ayat ini adalah terkadang ya laki-laki itu logikanya kalah dengan perempuan, dikalahkan oleh ketakutan dia kepada perempuan. Contohnya adalah Bal'am bin Bauroh. Ya nanti kita coba dicari kisahnya Bal'am bin Bauroh. Salah satu ulama ya waliullah punya ismul azam kalau doa diijabah ya di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi digoda sama istrinya buat mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, membuat Nabi Musa itu eh, celaka lah. Lalu dia akhirnya mengikuti kalimat istrinya. Di ayat itu disebutkan bahwa Bal'am diserupakan dengan anjing lidahnya. Manusia itu diserupakan dengan anjing. Kenapa? Ya, karena dia mengikuti syahwat dunia untuk menyisihi Allah Subhanahu. Itu level gedenya, level kecilnya, ya. Dirayu kita misalnya sama istri, yuk kemana jalan-jalan, kita nggak punya duit misalnya gitu kan. Akhirnya karena kita ketakutan dengan istri misalnya gitu ya, kita terpaksa untuk korupsi misalnya. Tidak kita bimbing istri dengan memahami kondisi saat ini bagaimana segala macam, tapi kita memilih jalan-jalan yang salah. Bahwa banyak koruptor itu terjadi di negara ini karena istrinya yang pengen mewah, pengen punya tas helmet, kayak gitu kan, pengen punya baju yang bagus dan lain sebagainya, pengen ke Disneyland, gitu kan. Syahwat itu terjadi. Makanya hati-hati. Berarti bukan istri jadi musuh, dibimbing, justru dijadikan teman, diberikan pemahaman, diajak benar. Bukan karena kita takut kita ikutin terus. Bengkok dia, ya, bengkok. Dipaksa dia nangis, ya, diikutin kita ngaco gitu. Ya, dipaksa dia nangis, diikutin kita ngaco. Ya, itu jalan bareng, ya. Dibimbing. Itu. Fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Tuh. Sebab awal mula fitnah di kalangan Bani Israel, ujian di kalangan Bani Israel, itu dimulai dari perempuan. Nah, ini juga pelajaran buat perempuan, ya. Artinya perempuan agar tidak menjadi fitnah bagaimana kan gitu. Belajar, ngaji, pahami nilai-nilai yang baik, tingkatin intelektual. Ya. Kalau kita punya kesempatan sekolah, kuliah lagi. Bukan untuk kerja, untuk anak. Agar anak kita cerdas nanti. Logikanya masuk, ya. Sehingga kita bisa mendidik anak kita dengan zaman yang ke depan, bukan zaman sekarang. Kata Sayyidina Ali, alimu auladakum bi zamanin goyal zamanikum. Didiklah anak kalian dengan satu masa yang bukan zaman kalian. Kalau zaman kita belajarnya dengan cara yang jadul gitu kan, dengan buku segala macam. Zaman sekarang belajar dengan internet misalnya. Berarti kita juga harus mulai memahami internet. Ajarkan anak kita dengan itu. Bagaimana memilih informasi di internet yang tepat, ya, kasih batasan-batasan, ya. Karena internet terlalu bebas kan begitu. Nah, ini yang kita lakukan. Bukan mencegah mereka main internet, enggak. Karena nanti ketinggalan. Mereka nggak bisa maju ke depan nanti. Entah dites di kerjaan di zaman ketika mereka nyari kerja gitu kan, ditanya komputer nggak mati, ya kan? Ditanya bagaimana cara mencari informasi nggak tahu. Karena apa? Dari awal kita langsung takut. Oh, internet nih kemajuannya nih. Jangan sampai kita ikutin nih bahaya buat anak nggak begitu. Tetap kita kasih pendidikan internet tetap dikasih, tapi diawasi, dibatasi itu. Ya.
Karena zamannya berbeda, bukan zaman kita, bukan zaman VOC lagi. Ya, yang didiknya tuh gila-gilaan kelas gitu kan, salah dikit pukul enggak. Ya, tegas, bukan keras. Jelas ya. Nah, ini yang harus kita bina. Ya, karena ketika kita nggak bina ini, tugas kita sebagai khalifah ya tidak bisa terpenuhi. Yaitu bagaimana mengelola alam semesta termasuk anak kita. Ya. Lihat Rasulullah ketika berdakwah, kalau emang bapaknya nggak bisa masuk Islam, yang masuk Islam siapanya? Anaknya. Karena Rasulullah visinya ke depan. Yang dilihat adalah masa depan anaknya nih. Anaknya dibina. Anak, anak. Karena mereka lah yang akan menjadi pengganti Rasul. Pewaris-pewaris Nabi. Termasuk kita. Kita punya anak, anaknya dipilih, sekolahnya dipilih, ngajinya dipilih, ya, pendidikannya dipilih, di rumah juga diawasi dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi orang tua yang zolim. Gimana tuh orang tua zolim? Anaknya dicuekin, pas udah bandel, masukin pesantren. Itu zolim tuh, orang tua males, ya. Udah mah dia malas ngedidik di rumah, pas udah bandel dibuang. Tuh anak malah jadi bangol. Jadi anak-anak pesantren bangol itu karena itu tuh, orang tuanya yang salah. Tapi kalau emang anaknya dibimbing, dikasih tahu nilai-nilai pesantren, ya kan dari awal, lalu masuk pesantren, udah punya pemahaman bahwa pesantren itu baik, wah itu jadi tuh, beda ya. Nah, jangan buat pesantren seolah menjadi tempat pembuangan anak bandel. Buatlah pesantren sebagai tempat untuk membangun generasi ke depan. Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan? Tuh, ya. Ah, ah, hmm. termasuknya anak Andil gimana tuh? kan pada Oke, ya, baik. Pertama, ya, terkait dengan Umaro, ketika kita terkait dengan pengelolaan semesta, itu mulai dengan diri sendiri dulu. Karena kata Rasulullah, ibda binafsi. Mulailah dari dirimu. Mulai dari hal kecil dulu. Membiasakan, ya, kurangin sampah plastik misalnya. Membiasakan anak misalnya gitu ya, membuang sampahnya tepatnya. Oh, didik seperti itu. Ya. Kemudian, kalau itu sudah terbina, maka bina masyarakat, lingkungan. Ya. Adapun kalau terkait dengan pajak dan lain sebagainya, kita nggak ikut andil dalam kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Justru pajak kita ikut andil dalam pembangunan. Kan niat awal kita kan dengan itu. Ya. Yang dinilai adalah niat awal kita. Kalau niat kita baik, nama amal bin niat. Kita nggak terlibat dalam kejahatan. Kita sedekah nih di Basnas misalnya. Apakah kita sedekah langsung jadi dosa ketika nilai uangnya itu dipakai untuk kejahatan, di korupsi dan lain sebagainya? Enggak, yang dosa dia. Ya, kita nggak terlibat dalam perbuatan itu. Adapun kalau kita melihat satu kebijakan buruk, lalu kita ingin mengkritisi, boleh nggak? Boleh. Mengkritisi itu boleh. Yang nggak boleh adalah menjadikan pemerintah itu kita sebagai bugot, itu nggak boleh. Dalam fikih nggak boleh jadi bugot. Ya, karena kalau bugot itu kontraproduktif, malah merusak. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai sarana kita untuk memperbaiki, misalnya kita berdemo, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan anarkis, gitu. Adapun pajak kita, uang kita itu tidak menjadi buruk kalau memang niat kita untuk membangun negeri ini. Yang salah yang korup. Kita nggak diminta pertanggungjawaban gitu. Jelas ya? Baik, kita tutup udah mau zuhur, ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik, Allahumma la tada' lana zamban illa ghafata wa la ta'iban illa qabilta, wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la hajata min hawaijid dunya, ya laka ridha wa lana salahun illa qadaita ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.